Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bil huda ila yaumil qiyamah wa ba'du. Teman-teman mahasiswa-mahasiswi yang insyaallah Allah Subhanahu wa taala muliakan. Di kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas tentang pengertian, tujuan dan jenis kegiatan ekonomi. Di mana ketika saya mengajar di kelas, ya, saya mengajar di kampus, beberapa kali ketika awal memasuki kelas, selalu saya bertanya kepada mahasiswa-mahasiswi yang khusus mengambil mata kuliah ini, ya, mata kuliah perbandingan studi ekonomi khususnya. Ketika saya tanya kepada mereka tentang masalah definisi ekonomi dan lain sebagainya, ternyata mereka merasa belum paham betul tentang arti ekonomi tersebut. Belum paham betul apa itu ekonomi, tujuan ekonomi, jenis ekonomi, kegiatan ekonomi dan sebagainya. Oleh karena itu dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pengertian, tujuan dan jenis kegiatan ekonomi. Sebelum kita lebih jauh membahas ke situ, saya harapkan kepada teman-teman yang ingin memperdalam tentang pengertian, tujuan dan jenis kegiatan ekonomi tersebut, untuk memberikan like dan subscribe serta memberikan tanggapan yang positif terhadap channel YouTube ini. Yang mudah-mudahan insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jangan lupa untuk like-nya ya. Jangan lupa untuk like-nya. Sekalian nanti mudah-mudahan dengan like tersebut memberikan semangat juga buat saya nanti membahas tentang masalah ekonomi tersebut. Karena ini berkaitan dengan masalah ekonomi ya. Ketika teman-teman like-nya, ketika teman-teman memberikan positif terhadap jawaban tersebut, itu berkaitan dengan masalah ekonomi ya. Teman-teman, ketika kita bangun tidur, ketika kita melakukan aktivitas dalam kehidupan kita sehari-hari, itu pasti berkaitan dengan masalah ekonomi. Karena kegiatan ekonomi itu adalah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Artinya kehidupan yang dilakukan oleh manusia dalam kegiatan sehari-harinya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan aktivitas tersebut baik secara lahir maupun batin itu secara khusus memiliki tujuan, ya, memiliki maksud, di mana tujuan maksud tersebut di dalam aktivitas kita dalam kegiatan ekonomi itu memiliki tiga unsur utama. Yang pertama adalah kesejahteraan, yang kedua kemakmuran, dan yang ketiga adalah kepuasan. Tidak akan kita terbebaskan dari tiga hal tersebut ketika kita melakukan kegiatan ekonomi, ya, yaitu yang pertama kesejahteraan, yang kedua kemakmuran, dan yang ketiga adalah kepuasan. Ekonomi, ya, secara bahasa itu memiliki makna berasal dari bahasa Yunani, yaitu eikos dan nomos. Eikos itu artinya tata tertib, nomos artinya keluarga. Jadi secara bahasa, ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani yang memiliki makna memperbaiki atau melakukan ketertiban di dalam keluarga. Jadi biasanya orang yang belum berkeluarga, kemudian dia telah mendapatkan hasil, mendapatkan pendapatan, mendapatkan gaji dan sebagainya, itu mereka belum mampu untuk mentertibkan pendapatan mereka, ya. Mereka yang gaji misalkan di atas 5 juta, 10 juta, ketika mereka belum berkeluarga biasanya belum rapi dalam menentukan hasil usaha yang didapatkannya. Tapi ketika mereka sudah berkeluarga, biasanya ketika mereka memiliki rumah tangga dan sebagainya, itu menjadi lebih tertib. Mereka memiliki tujuan, ya. Oleh karenanya di dalam berekonomi itu mereka dalam kehidupannya itu memiliki tujuan untuk apa mereka kerja, disimpan kemudian ditabung atau lain sebagainya, pasti memiliki tujuan dan sebagainya gitu. Kenapa? Karena sudah tertib gitu, sudah termanage dengan baik pendapatan mereka gitu, untuk anaknya misalkan sekolah, untuk persiapan anaknya kuliah, untuk belanja harian, untuk belanja mingguan, untuk belanja bulanan, ataukah untuk ongkos anaknya dan sebagainya. Biasanya
dalam definisi ekonomi secara bahasa seperti itu, yaitu yang berasal dari kalimat eikos dan nomos. Sedangkan di dalam kalimat bahasa Arab, ekonomi sendiri berasal dari kalimat al-iktisad. Iktisad itu berasal dari kata al-qasad, maksud, tujuan. Artinya adalah secara bahasa, orang yang berekonomi itu mereka memiliki tujuan di dalam hidupnya gitu. Tidak sembarangan, tidak semaunya, tidak terserah apa kata gue gitu. Tidak seperti itu. Mereka memiliki tujuan. Oleh karenanya orang yang berekonomi itu memiliki tujuan di dalam hidupnya. Tidak sembarangan, ya. Ini secara bahasa menurut kaidah bahasa Arab. Jadi al-iktisad yang diartikan ekonomi di dalam bahasa Arab itu artinya orang yang memiliki tujuan, orang yang memiliki cita-cita, orang yang memiliki maksud. Oleh karenanya kegiatan ekonomi adalah merupakan tindakan atau perilaku manusia yang bertujuan untuk memenuhi kehidupan hidup dan dilandaskan pada prinsip-prinsip ekonomi. Pengertian ini didasarkan kepada bahwa yang tadi saya katakan bahwa tindakan atau perilaku manusia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya itu harus berlandaskan kepada prinsip-prinsip ekonomi yang 3 tadi, ya. Apa itu? Kemakmuran, kesejahteraan, dan kepuasan. Itu tujuan utama kita dalam berekonomi. Itu tujuan kita untuk mencapai bagaimana kita bisa mencapai kesejahteraan, bagaimana kita bisa mencapai kemakmuran, bagaimana kita bisa mencapai kepuasan. Maka kita lihat definisi ekonomi tadi, eikos dan nomos. Ternyata tata tertib di dalam berekonomi, memanage baik di dalam ekonomi itu akan berdampak kepada 3 hal tersebut: kepuasan, kesejahteraan, dan kemakmuran. Oleh karenanya ekonomi itu bisa diilustrasikan sebagai untuk memudahkan kita dalam memahami pengertian tindakan ekonomi adalah jika kita dihadapkan pada 2 barang dengan kualitas yang sama, merek yang sama, namun dengan harga yang berbeda, manakah barang yang akan kita pilih? Pasti kita memilih barang yang murah tentunya. Kenapa demikian? Karena menunjukkan bahwa kita ini telah melakukan kegiatan ekonomi, yang penting murah, berkualitas gitu, ya. Gak usah mahal-mahal. Kalau misalkan ada yang murah, ada yang mahal, tapi tujuan dalam berekonomi itu adalah mencari yang murah tapi berkualitas, seperti itu. Tidak mesti yang mahal tapi ternyata ya penggunaannya sama gitu. Ternyata ketika kita pakai ternyata memiliki kesamaan antara yang mahal dengan yang murah. Memang kadang-kadang yang mahal itu ada gayanya gitu, ada brandnya. Seakan-akan kita menggunakan HP yang mahal, menggunakan HP yang berkualitas dan lain sebagainya, merasa terpuaskan. Padahal tidak seperti itu di dalam berekonomi, ya teman-teman. Dalam berekonomi itu memiliki tujuan dalam melakukan sebuah tindakan, ya. Jadi ketika seseorang memiliki 2 kebutuhan dalam satu kegiatan, ya. Misalkan ya kita dihadapkan pada 2 barang dengan kualitas yang sama, merek yang sama, namun dengan harga yang berbeda, maka kita akan memiliki sebuah pilihan. Manakah barang yang akan kita pilih? Ya, apakah barang yang memiliki harga yang murah ataukah memiliki harga yang mahal? Kalau seandainya memang itu dia berpikirnya secara ekonomi, ya, dia akan berpikir murah tapi berkualitas gitu. Ngapain mahal-mahal kalau seandainya memang memiliki tujuan yang sama gitu. Padahal fungsi dan tujuannya sama. Maka ketika dia akan melakukan sebuah tindakan dalam berekonomi, maka dia akan berpikirnya adalah mencari mencari kepuasan, ya, mencari kemakmuran dan mencari kesejahteraan. Tidak bisa berpikir bahwa dia berpikirnya yang penting dirinya barang bermerek, barang yang bagus, barang yang berkualitas, tetapi harus sampai meminjam uangnya gitu, tetapi harus sampai menggadaikan harta yang dimilikinya gitu. Tidak seperti itu. Ketika orang melakukan sebuah jenis kegiatan ekonomi, dia tidak akan berpikir seperti itu. Dia akan berpikir barang yang murah tapi berkualitas. Itu orang yang berekonomi. Oleh karenanya, tujuan di dalam melakukan sebuah tindakan ekonomi itu ada beberapa tujuan. Di antaranya adalah untuk memilih barang atau jasa yang diperlukan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Memilih barang, mana yang baik, mana yang tidak baik. Bukan begitu, ya. Bukan memilih antara yang baik dengan yang tidak baik, bukan kalau berekonomi, tapi memilih barang
mana yang murah, mana yang tidak murah, mana yang berkualitas, mana yang biasa. Kalau ukuran baik atau tidak baik terhadap suatu barang, pastinya kita akan memilih barang yang baik. Tetapi ketika dalam berekonomi, bukan memilih baik atau tidak baiknya, tetapi memilih malah yang mana yang layak atau mana yang tidak layak, mana yang murah ataukah mana yang mana yang mahal gitu. Maka untuk memilih barang atau jasa yang diperlukan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua, untuk mengidentifikasi perbedaan kualitas barang dan jasa yang akan digunakan. Ya, perbedaan kualitasnya, perbedaan kualitas barang dan jasa tersebut yang akan digunakan itu akan dipilih, itu akan diidentifikasikan dengan baik. Kemudian juga untuk memilih kebutuhan mana yang lebih prioritas, itu mana yang lebih prioritas dalam berekonomi, itu tujuan melakukan tindakan ekonomi. Kemudian untuk mempertimbangkan untung rugi dan pilihan yang telah dibuat. Jadi orang yang berekonomi itu dia akan berpikir dengan sebaik mungkin, dengan sematang mungkin. Yang penting tidak memberikan kepuasan di dalam batinnya, itu keinginan yang diharapkan itu terpenuhi, gitu. Contoh misalkan ya, ketika kita berpuasa ini ya, ketika kita berpuasa di sore hari, ketika akan akan berbuka puasa, itu kebutuhan kita, keinginan kita tuh banyak sekali. Pengen beli A, pengen beli B, pengen beli C ya. Ada kolak misalkan, ada gorengan, ada apalagi berbagai macam kebutuhan kita. Ketika kita akan berbuka itu merasa ingin terpuaskan gitu. Ingin terpenuhi keinginan kita gitu. Dan berbagai macam makanan sudah disiapkan ketika akan berbuka puasa. Tapi ternyata kebutuhan kita ketika kita berbuka puasa itu hanya satu. Apa itu? Hilangnya rasa haus di dalam diri kita. Maka ternyata ketika kita berbuka puasa itu disunahkan di dalam agama cukup dengan minum air putih. Kalau tidak ada air putih, maka kita menggunakan kurma. Kalau tidak ada kurma, menggunakan air putih. Nah, di dalam hadis Nabi dikatakan seperti itu kan, jika salah seorang di antara kalian berbuka, maka berbukalah dengan kurma. Jika tidak ada kurma, maka berbukalah dengan air putih, karena air putih itu adalah suci. Itulah kebutuhan ekonomi. Tidak harus banyak, tidak harus semua keinginan kita itu terpenuhi, tidak harus semua hasrat ketika kita akan berbuka puasa itu terpenuhi, tidak. Banyak makanan di atas meja ya, sebentar lagi kita akan Ramadan kan gitu. Banyak makanan di atas meja, kemudian kita ingin makan ini, makan itu sebelum berbuka gitu ya, pengen beli ini, pengen beli itu. Padahal kebutuhan kita ketika buka apa itu? Hilangnya rasa dahaga. Itu di dalam berekonomi itu orang akan berpikir seperti itu. Bukan berbicara kepada keinginan, karena keinginan itu tidak akan terpuaskan. Bukan berbicara kepada hawa nafsu, karena hawa nafsu itu tidak akan terbatas. Tapi berbicara kepada kebutuhan kita. Itu di dalam bahasa ekonomi disebut dengan need, sesuai dengan hajat kita. Di dalam istilah agama adanya hajat atau kebutuhan yang memang kita butuhkan. Oleh karena itu, tujuan dalam melakukan tindakan ekonomi itu tadi memilih antara suatu barang A dengan barang B. Mana kebutuhan kita yang kita prioritaskan? Bisa jadi mungkin barang itu memiliki kualitas tapi dengan harga yang mahal. Yang B harganya murah tetapi ternyata kualitasnya sama, gitu. Maka kita orang berekonomi itu akan berpikir bahwa ya lebih baik yang murah tapi berkualitas daripada mahal-mahal tapi ternyata fungsi dan tujuannya sama. Itu orang berekonomi itu akan berpikir seperti itu. Oleh karena itu tadi dikatakan tentang definisi ekonomi yaitu tertibnya rumah tangga, tertibnya kebutuhan manusia, tertibnya keinginan manusia. Maka di dalam berekonomi bukan hanya sekedar berbicara kepada keinginan, bukan hanya sekadar berbicara kepada angan-angan dan sebagainya, tetapi lebih kepada kebutuhan. Karena keinginan itu tidak terbatas, sedangkan kebutuhan itu terbatas. Contohnya tadi ya, ketika kita berbuka puasa, keinginan kita banyak sekali, tapi kebutuhan kita hanya satu, apa itu? Menghilangkan rasa haus, menghilangkan rasa dahaga. Ketika kebutuhan itu terpenuhi, maka keinginan itu semuanya akan sirna. Teman-teman mahasiswa-mahasiswi yang insya Allah Allah SWT muliakan,
sedikit pembahasan tentang masalah definisi ekonomi. Silakan disimak, silakan dipahami. Kalau memang ada yang belum jelas, kalau ada yang memang perlu ditanyakan, kita diskusikan bersama-sama di lain waktu dan kesempatan yang bisa kita gunakan dalam kesempatan dan waktu tersebut. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kita bisa menyimaknya dengan baik. Jangan lupa like dan subscribe-nya dengan baik dan saudara. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.